Preview tablik akbar di Masjid Istiqomah Desa Lerengkuo, Kabupaten Kampar. Tablik akbar yang disebut juga pengajian Al-Quran merupakan pertemuan keagamaan yang dihadiri masyarakat dengan jumlah yang cukup besar. Di Masjid Istiqomah Desa Lerengkuo, Kabupaten Kampar beberapa hari yang lalu mengadakan acara tablik akbar dengan penceramahnya Buya Haji Yadisawardi Inya Tungke Marajo. Tablik akbar dilaksanakan ba'da sholat Isya, diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ghazali Syafi'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Ketua Pengurus Masjid Istiqomah Suparwita SPD dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara tablik akbar termasuk sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antar umat muslim. Tentunya kegiatan ini mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah. Bahwa alhamdulillah kegiatan di masjid kita seperti inilah. Selain daripada kegiatan rutin, itu kita
selalu mengadakan kegiatan-kegiatan tabligh akbar seperti ini bila kita mendapat peluang. Asal ada peluang, insyaallah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Dr. Andos Haji Ristawardi sudah 2 kali ke tempat kita. Alhamdulillah. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga sudah kita adakan tabligh akbar dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Oreng, Ustadz Fikri Haikal, kemudian Ustadz Yahya Waloni. Kaya agak angin tak kau Ustadz. Ada dobok wadah. Lain loh sok itu suasana. Ya. Jadi kita begitu. Ini kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Suparwita juga menyampaikan sejumlah program keagamaan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Istiqomah saat ini. Hal ini juga bertujuan untuk menunjang aktivitas jemaah dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kegiatan jamaah yang kita laksanakan, juga dapat kami sampaikan kepada Ustadz, juga kepada Bapak yang PJ Bupati dan kita semuanya, bahwa selain daripada pembangunan rohani yang kita laksanakan seperti ini, kita juga membangun fisik masjid kita. Mengingat dan melihat perkembangan jemaah kita yang seperti ini, alhamdulillah, kalau untuk kecamatan Kuok ndak pulau ada nak melebih dia kan, tapi memang kenyataan macam itu pulau. Maka tentu harus kita iringi dengan pembangunan fisik. Dulu di situ MDR Ustaz, bangunan MDR. Tapi menengok Ustaz, amo kadang-kadang terlambat bagai pewirid ke tempat lain. Tu ditengok Honda lepono di asiko. Payah-payah. Maka oleh Masjid Istiqomah MDA itu dirombak. Dibuka MDA dijadikan tempat parkir. Buatlah MDA di sitan. Alhamdulillah Ustaz. 6 bulan. Iya. 6 bulan kan. Mulai mengumpulkan uang bulan Maret. Bulan berapa selesai so? Bulan September selesai. Diawali oleh Ustadz Somad. Ketika Ustadz Somad datang ke situ, ke Siko. Kalau tidak salah Ustadz Somad satu isak semen so. Ya Ustadz isak semen. Alhamdulillah, kinilah lapang awak. Ketika itulah lapang so Ustadz. Lah lapang awak parkir anak-anak laman yang di situ. Tapi nampak dengan perkembangan kebetulan A20. Contoh petata. Apa nama potato suwuk dia bawa dulang apa pangkal Ustaz? Apa? Pucuk dicinta ulam tiba potato suwuk di bawah dulang. Dia. Nya kalau tiba ramai ku gugup lah ni. Biasa ndak seramai kan Ustaz? Jadi pucuk dicinta ulam tiba potato suwuk di bawah dulang. Awak nak ni lokasi je Ustaz. Alhamdulillah pula tanah di depan sebanyak 34 kali 24 meter wali. 34 kali 24 meter tanah tu. Katonan punya dijual separuh, nang separuh kami hibahkan. Nang separuh cakap dibalilah 250 juta. Alhamdulillah dengan sumbangan para jemaah lansai. Lah selesai. Sementara itu Bapak Revizal mewakili pejabat daerah dalam sambutannya menghimbau kepada masyarakat, terutama untuk kaum ibu-ibu agar memperhatikan gangguan pertumbuhan pada anak yang disebut dengan istilah stunting. Kemudian selanjutnya tadi juga saya dapat laporan dari Pak Kades bahwa untuk kasus stunting
di Desa Lereng ini alhamdulillah tinggal 1. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Tetapi perlu saya ingatkan sekali bahwa stunting ini bukanlah persoalan yang sekali kita selesaikan selesai. Tidak. Stunting ini persoalan yang berkelanjutan. Mungkin hari ini cuma 1, tapi tidak tertutup kemungkinan beberapa bulan ke depan akan banyak lagi. Makanya stunting ini adalah penanganannya berkelanjutan, tidak bisa 1 kali saja. Makanya kemarin saya coba minta informasi dari Kapus Kuok. Kenapa sebabnya ada stunting di Kuok, dan salah satu penyebabnya adalah pola hidup, pola asuh dari orang tua. Ekonomi ya juga kan, cuman ekonomi itu tidak faktor utama, tapi lebih kepada pola asuh. Apa contoh pola asuh itu? Mau anak nggak mau makan, tapi nyo jajan, baik pun jajan nanti menjadi masalah. Jadi tidak seluruh keinginan anak itu harus kita ikuti. Kita bisa pilih nanti, kalau asuh anak mau payah makan, jangan kodok-kodok lagi jajan, karena tambah nak mau makan, akhirnya mengganggu pertumbuhan. Jadi oleh karena itu tentunya perlu pemahaman orang tua, pemahaman orang-orang dewasa terkait dengan penanganan stunting ini, bahwa penanganan stunting adalah penanganan yang berkelanjutan dan tidak selesai pada 1 kali penanganan saja. Penceramah Buya Haji Ristawardi Inyak Tungkek Marajo dalam ceramahnya menguraikan tentang awal kisah pelaksanaan ibadah kurban melalui anaknya Nabi Ismail. Lah pulang Nabi Ibrahim ko dari Palestina, Pak. Dibawalah anakku mempelokan Ka'bah. Yo lai saleh anakku ko. Nak, pai kita mempelokan Ka'bah ya nak. Ka'bah ko kan rusak ketika banjir Nabi Nuh. Iya kan? Ama ko dibawalah. Tanya tu Nabi Ismail dan umur sawale tu Pak. Lah pandai tukang batunya. Lama itu sendoknya. Nabi Ibrahim duduk saja. Mangko kaki beliau terletak di tanah nan lunak. Tinggallah jejaknya senan. Diabadikan namanya makam Ibrahim. Disuruh kita salat di sana. Jadikanlah makam Ibrahim tempat engkau salat. Jadi nabi-nabi itu membawa manfaat saja. Samalam lalu jo anak baru sewale tahun ditinggalkan. Nyo suruh ada biah di Allah. Perintah tu ndak nyato dopak dalam mimpi. Rasian basonya di mudia siko tu. Barasiannya. Ya, di diaman saya. Iyo dari Allah ko ba bisikan setan ko. Diam saya. Malam besok pulangnya balik. Di diam nyo. Malam cielai baulangnya balik. Ada sampai ke istri lah. Hajir, abang lah 3 malam bermimpi. Mimpi abang. Korban kini kau ndak jawi disuruh Allah doa anak awak. Nama Ismail dan umur sawale kau disuruh ada biar. Itu nanam boleh dalam mimpi. Karena anakku anak awak berdua. Si muncak mati terambau kaladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpama wajo tabiang sanda menyanda keduanya. Istri bersanda ke suami sebagai mitra. Suami bersandar kepada istri sebagai teman untuk pelipur lara. Untuk bayo bakato musyawarah dalam Islam disebut syura. Untuk bermusyawarah. Bayo yo. Ba'a menurut pendapat adinda. Sejumlah jemaah memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan Buya Haji Ristawardi Inyak Tungkek Marajo. Mereka berharap di lain waktu Buya Haji Ristawardi diundang kembali untuk memberikan pengajiannya di Masjid Istiqomah Desa Lereng Kuok, Kabupaten Kampar. Berikut petikannya. Mana Santiang, memang paling bagus ceramah dalam tahun ini. Inilah yang paling elit dari Ustadz kita dari Padang. Harapannya besok insya Allah kami akan menyambung lagi, mengajak dia ke sini lagi. Kami selaku jemaah Masjid Istiqomah sangat puas dengan ceramah Ustadz Ristawardi. Kami
sangat merasa puas sekali dengan pengajian ini. Mudah-mudahan jemaah sehat dan terbukalah untuk hatinya dengan ceramah ini untuk berjemaah selanjutnya nanti. Dan kami mendoakan Ustaz Wardi sehat dan panjang umur. Jadi yang paling lama ikut dan paling lama berjago ada kali atau yang tiga kali berita tak ngantuk lah. Maka Kak Joji. Terima kasih. Jadi Harapannya akan datang ulang lihat. Oh, ya. Tapi parang jadi kita balik dia. Apa ya puiswa? Ya, tadi lah. Pengajian selengkapnya dapat dilihat di YouTube dengan judul Anjuran Ikut Berkurban. Inya Ristawardi melaporkan.